Bismillahirrahmanirrahim. Buah semangka enak rasanya, biasa dihidang untuk buka puasa. Mari jawab salam saya dengan bahagia. Insya Allah kita semua jadi orang kaya, calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bersolawat meyakini insya Allah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Global Prima beserta pengurus yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik dari mulai PG, TK, kemudian SD, kemudian SMP dan SMA Global Prima. Mudah-mudahan amanah yang diberikan bisa dijalankan dengan maksimal. Kemudian yang kita sayangi, adik qoriah kita, kebanggaan Indonesia, tidak hanya kebanggaan Sumatera Utara, tapi kebanggaan Indonesia karena memenangkan musabaqah tilawatil Quran juara 1 internasional. Mudah-mudahan adik kita, qoriah kita ini bisa menularkan spirit semangat prestasinya untuk siswa-siswi di Global Prima ini. Kemudian yang kita hormati juga ketua panitia yang sudah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini bersama semua tim yang ada, Ustadz Darwin juga alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh wali murid yang hadir pada hari ini menemani anak-anaknya. Semoga anak-anak kita semuanya, khususnya siswa-siswi Global Prima, menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini adalah hari ke-23 di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Lebih kurang sekitar 6 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Kita semuanya terus berdoa kepada Allah. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menjalani rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj dari awal hingga sampai dengan saat sekarang ini. Luar biasa sekolah Global Prima ya, memberikan apresiasi kesempatan bagi siswa-siswinya untuk tampil di panggung yang besar ini. Saya kalau ingat dulu waktu sekolah beginilah saya, ya, ditampilkan mukanya masih muka-muka anak-anak. Tengoklah tadi macam-macam ya kan, dari awal sampai akhir kita tengoklah anak-anak nih ha. Ada yang macam tak ada kejadian, ya, naik ke atas lari sana lari sini, jalan sana jalan sini, macam nggak ada kejadian. Ya, kawannya sibuk nari, dia jalan sana jalan sini. Kenapa Pak Ustadz? Itulah anak-anak.
Tapi anak-anak ini modal utamanya tampil. Kalau dia sudah berani tampil, insya Allah ya dia akan berkembang dengan sendirinya. Saya dulu lomba ceramah, alhamdulillah, ya nggak pernah menang aku. Ya lomba ceramah nggak pernah menang. Tapi begitu saya tampil terus belajar, alhamdulillah, ya sekarang ya kesana kemari disuruh ceramah. Ya itu bahagian dari apa? Modal tampil. Ya sekarang kalau ibu misalnya ya bulan puasa tengok-tengok sikit, kadang muncul saya di TVRI. Ya nanti kalau malam itu kadang muncul di Ayunis TV. Ya kalau pagi ba'da subuh ada di TV One. Ya kan lumayan juga itu kan. Ya yang penting apa? Yang penting kita tampil. Dan alhamdulillah penampilan anak-anak ini juga akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak-anak semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ya, saya ini ceramah nggak lama-lama karena saya kalau ceramah sering ibu-ibu ngasih pantun. Ustadz, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Oh, berarti sama juga di sini ya. Ada lagi yang bilang, Ustadz, ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap? Enggak bagus. Iya, memang kadang-kadang ibu-ibu kalau ngasih pantun gitu nggak mikirin ustadznya. Tapi saya terima kok Bu. Akhirnya saya balas, tenang ya Bu, ikan mujair, ikan sembilang, begitu cair aku pulang. Iya, kenapa? Karena dia seloro dengan kita, canda dengan kita, kita juga canda dengan ibu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Isra Mi'raj ini adalah produk kearifan lokal. Ya, perlu dicatat bahwa Isra Mi'raj ini adalah produk kearifan lokal. Ini adalah tradisi, ini adalah budaya, ini adalah kultur yang tidak di semua negara ada acara seperti ini. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz, adakah ini di Arab Saudi? Nggak ada. Di Arab Saudi tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Pergilah ke sana, nggak ada. Saya kebetulan tepat tanggal 27 Rajab kemarin, saya berada di Mekah. Ya, bawa jamaah umroh. Begitu saya di sana, saya tidak melihat ada acara khusus terkait dengan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu, ini adalah produk kearifan lokal. Kenapa kok di sana nggak ada, di sini ada? Ya kan beda tempat. Lain lubuk, lain ikannya. Lain tempat, lain kebiasaannya. Makanya kalau terkait dengan ini, jangan diukur. Wah ini orang Indonesia ini ngapain buat acara kayak gini? Di Arab nggak ada, di sini kok dibuat. Kita sama orang Arab tuh kulturnya beda. Mereka nggak suka buat acara. Sementara orang Indonesia sikit-sikit acara. Saya pernah ditawari tinggal di Arab, saya tolak. Kenapa? Karena saya tahu di sana nggak ada acara. Kita hobinya ceramah. Ya, di sana nggak ada acara. Yang mengundang kita siapa? Ustadz tahu lah Bu, kalau ada biasa ceramah, nggak ceramah satu hari bawaannya mau demam aja. Makanya ibu kalau sayang sama ustadz, undanglah, ya, biar ustadznya nggak demam. Kita udah biasa ceramah di sana, suruh tinggal, nggak ada ceramah. Kenapa? Nggak ada acara. Kalau di Indonesia, sikit-sikit acara. Hamil, acara. Lahir anak, acara. Sunat anak, acara. Wisuda anak, acara. Nikah anak, acara. Pindah rumah, acara. Pergi haji, acara. Ninggal, acara Bu. Ya, ulang tahun, acara. Ya, ada satu lah yang nggak buat acara. Bapak-bapak kalau mau nikah lagi, itu nggak ada acara itu. Ya, kenapa? Kalau nanti nikah lagi buat acara, pasti ketahuan. Makanya diem-diem aja, nggak usah buat acara. Bapak Ibu, kadang kita mikir ya, hamil aja buat acara. Acara apa Bu? 7 bulan. Ibu-ibu ketua wirid kreatif pula itu. 7 bulan, iya. Nah, kita sambil wirid ya Bu Ketua, iya.
Udah USG? Udah. Apa kata dokter anaknya? Oh ini hasil USG, insya Allah anaknya laki-laki. Ibu ketua langsung bilang apa? Bu, berarti kita hari ini nggak baca Yasin ya, kita baca surah Yusuf. Kalau anaknya diprediksi perempuan, baca surah Maryam. Saya pun bingung, dari manalah Bu ketua ini dapat ilmunya? Aku aja nggak pernah ngajarin. Cuman kutanya, kenapa kok dibacakan surah Yusuf? Iyalah Ustadz, kan nanti lahir anaknya insya Allah laki-laki. Kalau dibacakan surah Yusuf, biar nanti anaknya lahir kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenapa? Udah ganteng, soleh. Jadi kalau perempuan, bacakan surah Maryam. Kenapa? Biar kayak Siti Maryam. Kenapa kayak Siti Maryam? Siti Maryam itu kan perempuan yang paling pandai menjaga kehormatan dirinya. Oh, biasanya Ustadz ngajarin Ustadz, ngajari jamaah. Sekarang jamaah ngajarin Ustadz. Tapi saya bilang oke lah, bagus. Alhamdulillah Bapak Ibu, 7 bulan dibacakan surah Yusuf, 9 bulan yang lahir Maryam. Apa enggak tomboy anaknya? Itulah kalau di sekolah ada anak perempuan yang suka numbuin kawannya, itulah yang 7 bulan dibacakan surah Yusuf, 9 bulan yang lahir Maryam. Tapi ada satu lagi Bu, apa itu? 7 bulan dibacakan surah Maryam, 9 bulan yang lahir Yusuf. Inilah dia, agak lambai dia. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Iya, salah baca waktu 7 bulan. Orang Indonesia ini unik. Kita kalau cerita tradisi aja, nggak usah kita bandingkan sama negara lain. Sama negara Indonesia, sesama Indonesia saja, udah banyak tradisinya. Tengok tadi tuh penampilan, banyak baju-baju tradisi yang ditampilkan kan? Nikah Bu, coba tengok nikah. Saya Jawa, tradisinya beda. Mandailing, tradisinya beda. Melayu, tradisinya beda. Saya kadang-kadang dibilang sama orang Mandailing, kalian kenapa kalian orang Jawa nikah kok mesti kali pecah telur? Saya bilang, kalian orang Mandailing jangan berprasangka buruk. Ya iyalah, masa telur dipecah, mubazir lah, bagusan digoreng, dimakan. Saya bilang, itulah memang kalian nggak ngerti kalian. Ngertinya makan aja kalian. Ya, itu pecah telur itu punya makna. Kenapa rupanya? Itu pecah telur bagi orang Jawa, itu maknanya apa? Laki-laki mijak telur, sengaja? Sengaja. Berarti dia buat kesalahan dengan sengaja. Istrinya apa yang dilakukan oleh istrinya? Dicuci kakinya. Itu seolah-olah orang Jawa pengen mendoktrin, kalian sebagai seorang istri, suami kalian berbuat salah, baik sengaja atau tidak sengaja, jangan kalian marah sama suami. Cuman itulah, yang mijak telur, yang nyuci telur nggak ngerti makna. Ya, habis nikah, habis itu gaduh aja bawaannya. Suami buat salah, sengaja nggak sengaja, pokoknya dimarahin aja, habislah dia. Tapi Bapak Ibu, orang Jawa punya tradisi. Masuklah orang Mandailing. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya karena saya orang Jawa. Sekarang saya orang Mandailing karena istri saya orang Mandailing, marganya Lubis. Makanya ada yang nanya sama saya, Ustadz bermarga? Enggak, aku Jawa. Loh, tapi muka Ustadz kok muka Mandailing? Oh ya, mungkin karena aku udah lama tidur sama orang Mandailing. Ya, makanya berubah muka aku. Istri saya Mandailing, marganya Lubis. Nikah Bu, pakai topi. Apa tuh yang ada kayak trompet itu? Bulang. Ya, topi bulang itu Saya waktu di pelaminan itu, leher saya mereng gini saya. Kenapa? Berat sebelah. Udah habis itu Bu, disuruh turun, duduklah kami berdua. Ini keluarga ngumpul semuanya ini. Ada tradisi markobar. Di situ Bu, dinasehatilah kami. Bayangkan Bapak Ibu, adik-adik semuanya, yang nasihatin seberapa banyak yang ngumpul di situ, segitulah yang menasihati kami. Kalau ada 50 yang ngumpul di situ, berarti 50-nya bercakap. Saya sebagai orang Jawa mengatakan, kenapa lah nggak diwakili aja ya? Satu orang aja gitu, kenapa? Nggak usah semua bercakap. Kenapa? Rata-rata sama loh. Baik-baik kelena ya. Jangan gado-gado kelena ya. Rata-rata kayak gitu semua isi nasihatnya. Kalau diwakilin kan efektivitas dan efisiensi waktu. Tapi bagi orang Mandailing tidak bisa. Pokoknya kami semua harus bercakap supaya kalian
tahu kami pernah menasihati kalian langsung. Masuk orang Melayu, lain lagi. Melayu ini kalau ada nikah, asik-asik pantun aja. Pintu 1 pantun, pintu 2 pantun, pintu 3 pantun. Tapi di balik pantun itu Bapak Ibu, ada yang paling tersiksa. Siapa yang tersiksa Pak Ustadz? Yang bawa bale. Saya pernah jadi korbannya. Ada orang Melayu nikah, saya disuruh bawa bale. Taulah Bu, dulu masih lajang, biar cepat nikah katanya kau bawa bale kau. Bawa ditokohi juga bawa bale. Masuk ke tempat acara, rupanya nikah orang Melayu. Awalnya bawa balenya begini, habis itu masuk pintu pertama, turun ke bawah. Masuk pintu kedua, turun ke bawah. Pintu ketiga, ganjal ke perut. Ya kenapa berat kali. Habis itu kalau ada yang nyuruh saya bawa bale, kutanya yang nikah Melayu atau enggak. Kalau Melayu enggak mau aku bawa bale. Kenapa? Panjang kali pantunnya. Dia suruh aja berpantun, awak yang oyong. Ya kenapa? Bawa bale. Kekayaan tradisi Indonesia luar biasa. Makanya ada yang nanya, mau dapat istri kayak mana? Ya aku mau dapat istri yang penurut lah. Cari orang Jawa. Kalau mau dapat istri yang pekerja keras, cari orang Batak, orang Mandailing. Tapi kalau mau cari istri yang banyak cakap, nah ibu yang bilang ya. Ya, maaf Bapak Ibu, ini kekayaan tradisi. Ini Isra Mi'raj juga begitu. Jangan dibilang bahwasanya Isra Mi'raj ini ya nggak ada dilakukan di Arab, di sini nggak boleh. Jangan begitu. Pesan moral Isra Mi'raj ini bagus. Apa pesan moralnya Pak Ustadz? Pesan moralnya seperti yang ada dalam tema kita, menjadi muslim yang inspiratif dengan memperkuat akidah dan toleransi. Umat Islam ini ya kalau memperingati Isra Mi'raj, maka yang harus diperkuat itu adalah akidah. Saya tadi bincang dengan Ibu Maria ya. Ya, Bu Maria. Saya bilang ada sesuatu yang bisa menembus dinding penghalangan antara manusia dengan Tuhan. Yakni apa? Keyakinan. Keyakinan itu dalam definisi agama namanya akidah. Kalau Isra Mi'raj ini kita pelajarin, ini pelajaran akidah yang paling besar. Kenapa? Karena kita meyakinkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar adanya. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, habis itu ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, balik lagi ke Masjidil Haram, cuman 1 malam. Ada yang mengatakan ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy saja mengatakan ini butuh waktu 60 hari. Karena mereka naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 30 hari. PP 60 hari. Tapi Nabi Muhammad hanya 1 malam. Yang pertama kali meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dulu namanya Abu Bakar saja, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dikasihlah julukan As-Siddiq. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah pertanyaannya, apakah Isra Mi'raj ini masuk akal? Saya selalu mengatakan Isra Mi'raj ini masuk akal kalau informasi dibaca dengan baik. Apa informasinya rupanya Pak Ustadz? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Pertanyaannya Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini Nabi jalan sendiri atau diperjalankan? Itu kata kunci kalimatnya. Kalau Nabi jalan sendiri tidak masuk akal. Tapi kalau Nabi diperjalankan masuk akal. Siapa yang memperjalankannya? Allah. Apalagi kalau udah Allah yang memperjalankan, mana ada yang nggak mungkin sama Allah. Anak-anak Ustadz, kalau Allah mau sesuatu cukup bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau kitanya kun fayakun, fayakalipun. Nah itu kalau kita. Kalau Allah nggak ada yang nggak mungkin. Lah kalau begitu Pak Ustadz, ini mungkin. Ambil analogi, perbandingan. Ada cerita semut. Maaf ya anak-anak Ustadz, ini pahamin. Semut ini cerita sama kawannya. Oh Mut, ya ada apa? Aku mau cerita lah Mut samamu. Apa itu? Mut,
aku tadi kan jam 7 di Binjai. Di sini katanya. Habis itu Mut, aku pergi ke Medan. Pas tepatnya di Kampung Lalang. Habis itu Mut, aku balik lagi. Nih jam 8 ini aku udah di sini Mut. Si semut yang dengar cerita itu langsung bilang, kau jangan banyak cerita kau. Bohong aja kerjaanmu. Mana mungkin kita bangsa semut dari Binjai ke Medan, Medan balik lagi ke Binjai cuman 1 jam. Nggak mungkin. Kata semut yang dengar cerita itu. Semut yang menceritakan dia bilang apa Mut? Kau dengar dulu lah ceritaku Mut. Aku belum siap loh mau ceritanya. Apa ceritamu rupanya? Gini Mut. Aku kan jam 7 itu Mut di sini. Aku waktu itu sedang berada di satu ikat rambutan. Habis itu Mut, rambutan itu dimasukkan ke keranjang sama yang punya rambutan. Rupanya rambutan setelah dimasukkan ke keranjang dibawa ke Medan. Di Kampung Lalang Mut, rupanya rambutan itu diturunkan di pajak, mau dijual rupanya rambutannya. Habis itu Mut, rambutannya turun, aku nggak ikut turun, aku tetap di keranjang. Yang bawa rambutan tadi balik lagi ke Binjai. Makanya 1 jam aku PP dari Binjai Medan, Medan Binjai. Pertanyaannya masuk akal? Masuk akal. Kalau semut tadi jalan sendiri tidak masuk akal. Tapi kalau semut diperjalankan masuk akal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya ini memahami agama harus dengan pemahaman yang benar. Dan kita harus memahami agama dengan petunjuk yang benar. Kalau kita salah memahami, maka salahlah kita dalam beragama. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, doktrinnya adalah keyakinan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita dari kecil sebagai manusia yang beragama, dia harus dikuatkan keyakinannya. Kalau keyakinannya baik, insya Allah hasilnya baik. Saya selalu mengatakan, Ustadz Puji dulu dari kampung ke Medan modalnya apa? Yakin. Karena saya Bapak Ibu dari kampung, sudah diejek sama orang kampung. Tuh tengok si Puji, udah miskin, sok-sokan kuliah di Medan. Mama saya nangis, ayah saya sedih. Saya bilang, mama ayah jangan nangis, jangan sedih, doakan Puji nanti di Medan ya. Tapi nanti kau kuliah nak, yang bayar uang kuliah kau siapa? Kemudian kau tinggalnya di mana? Makanmu kayak mana? Saya bilang sama ayah, ayah mama pokoknya kalau sholat jangan lupa doakan Puji ya. Maaf Bapak Ibu, saya pergi ke Medan dikasih modal tahun 2003 hanya 30.000 seumur hidup. Bukan untuk pergi itu aja, seumur hidup 30.000 untuk saya hidup di kota Medan. Tinggallah saya Bu di Medan, itu di mana? Di masjid. 6 tahun saya tinggal di masjid. 6 tahun saya tinggal di masjid. 6 hari pertama kerjaan saya nangis saja. Kenapa kok nangis saja Pak Ustadz? Pertama nggak biasa pisah sama orang tua. Yang kedua nangis saja kenapa? Karena 6 hari itu nggak makan aku. Maka dulu waktu habis sholat ada satu doa yang nggak pernah saya tinggal. Apa doanya Pak Ustadz? Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini ya Allah. Kalau ada yang kenduri penjaga masjid pasti diundang. Waktu jadi jamaah biasa pulang kenduri dapat nasi berkat 1 bungkus. Udah jadi tukang doa 2 bungkus. Sekarang saya sudah jadi ustadz disuruh berdoa lagi. Berapa bungkus? Saya nggak bisa jawab karena belum ada di depan mata. Jawabannya nanti. Pak Ustadz memang mau juga bontot. Ya maulah. Saya kalau pulang ceramah Bu, itu selalu anak saya nanya, Abi dari mana? Dari ceramah nak. Abi bawa bontot. Tolong panitia pikirkan jawabannya ya. Ya, karena nanti payah. Kalau dibilang nggak bawa bontot, pertanyaannya lanjut loh. Di mana rupanya ceramahnya? Ya, kan nggak mungkin gue bilang ke Global Prima. Nah, ada. Tapi ketua izin ya, sekedar informasi, anakku 5. Udah itu aja. Ya, jangan gara-gara bontot begaduh pula anakku nanti. Ya, sesuaikan aja lah ya. Ya. Bapak Ibu,
Dapat nasi berkat 1 bungkus, saya buka. Ada sayur-sayuran yang bakal basi, saya habiskan malam itu juga. Tapi kalau ada ayam goreng, ayam semur, ayam sambal, saya potong-potong jadi 3 untuk 3 hari kemudian. Pak Ustadz, apa nggak basi itu? Saya nggak kenal istilah basi pada waktu itu. Saya kuliah dari Pulau Brayan sampai ke Pasar Tiga Tuasan, jalan kaki supaya dapat angkot yang ongkosnya cuma 500 perak. Setengah tahun saya berjalan kaki, hampir lepas engsel dengkulku ini, capek kali aku. Ya, habis itu ambillah sepeda yang tak seberapa dari kampung, naik sepeda dari Pulau Brayan ke Jalan Pancing Nun, jauh di sana. Sampai di kampus, Bu, saya lewat masuk ke kampus, banyak cewek-cewek yang ngelak-ngelak dari saya. Ada cewek ku dekati, dia menjauh, ku dekati lagi menjauh, ku dekati lagi menjauh. Tapi ingat deh ya, Ustadz orangnya nggak sakit hati, hanya memotivasi diri. Saya dalam hati berkata, ingat ya, hari ini kalian menjauhi aku, suatu saat kalian akan menyesal karena sudah menjauhi aku. Alhamdulillah, saya ditolong Allah. S1 saya dapat beasiswa dari Telkom dan Indosat. S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. S3 saya dapat beasiswa dari Kemenristek Dikti. Hibah 1000 doktor. Alhamdulillah saya terpilih salah satu di antaranya. Dan kemudian Bapak Ibu, waktu saya nikah, saya sedang kuliah S3. Saya waktu nikah, saya undang cewek-cewek yang dulu ngelak-ngelak sama aku itu. Alhamdulillah, datang orang tuh malam. Kami di pelaminan, orang tuh makan. Orang tuh nengokin kami, ku tengoki juga orang itu. Rata-rata ku tengok wajah mereka, wajah-wajah penuh dengan kesedihan. Bahkan maaf Bapak Ibu, ada yang hampir meneteskan air mata. Kenapa Pak Ustadz? Nggak kebagian daging orang itu. Malam kali datangnya, tinggal telur. Dalam hati mah rugi aku nyumbang lempul. Cuma dapat telur. Bapak Ibu, begitulah kehidupan. Tapi yang membuat saya semangat dalam hidup ini apa? Adik-adik, ini perlu dicatat. Bahwa kalau kita hidup ini, pastikan ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Allah. Kalau ada Allah, nggak ada dimensi kesulitan yang tak terselesaikan. Kalau saya ditanya mungkinnya saya bisa kuliah sampai S3, nggak mungkin secara ekonomi. Tapi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin semuanya. Dan alhamdulillah doa orang tua itu juga menjadi kekuatan besar. Doa orang tua ada, keyakinan ada, maka kesuksesan akan hadir dalam hidup kita. Begitulah. Saya disepelekan sama kawan-kawan karena ya bahasa Inggris saya pas-pasan, ya. Tapi saya ikut nominasi. Ratusan orang seleksi di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Awalnya di sini, di Konsul Amerika Serikat di Medan. Dibawalah saya ke Jakarta, di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Diseleksi ratusan orang seluruh Indonesia, yang lulus hanya 5 orang. Dan ternyata dari yang 5 itu salah satunya adalah saya. Saya 1 bulan di Amerika, mengelilingi 5 negara bagian. Dari mulai Washington DC, kemudian Atlanta Georgia, Boston Massachusetts, disitulah ada Harvard University. Dulu saya, Bu Maria, pengen kali saya kuliah di Harvard University, tapi apalah daya tangan tak sampai, nggak bisa saya kuliah di situ. Yang penting gratis saja aku kuliah, udah paten lah itu, di IAIN pun jadilah, penting gratis. Tapi saya tetap berharap, ya Allah sampaikan aku ke Harvard University. Terkabul doaku, saya sampai di Harvard University. Ngapain Pak Ustadz? Numpang kencing aja rupanya. Ngeliceh kali Ibu ya. Ya, saya berjumpa dengan Dean of Dekan Fakultas Hukum. Ya, jadi di sana saya jumpa dengan Dekan Fakultas Hukum. Habis itu berbincang panjang tentang ini tolerance and pluralism in Indonesia and United States of America. Jadi ada perbandingan bagaimana toleransi dan pluralisme yang ada di Indonesia dan di Amerika. Habis ke Boston, kami ke Detroit, Michigan, dan terakhir kami ke Los Angeles, California, yang sekarang terbakar itu. Untung aja pas aku nggak di situ. Ya, kok sempat aku di situ gawat lah udah. Nah, teman saya Bu, yang pandai bahasa Inggris, dia bilang apa? Kau pula yang lulus, katanya. Padahal bahasa Inggrismu pas-pasan aja.
Iya, memang bahasa Inggrisku pas-pasan, tapi Allah yang punya kuasa menentukan aku bisa datang ke sana. Bayangkan enaknya di mana? Enaknya itu udahlah perjalanannya gratis, ya penginapan gratis, semuanya gratis, ya habis itu dikasih uang kantong. Biniku pun ikut bahagia karena dia tidak ditinggalkan begitu saja, tapi ditinggalkan dengan uang yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, di mana letak itu? Letaknya ada pada keyakinan. Keyakinan dalam bungkus syariat itu namanya akidah. Adik-adik, seberapa besar kekurangan kita dalam hidup ini, pasti kalau ada Tuhan, Tuhanlah yang akan menutupi kekurangan kita. Dan beruntung jadi orang yang punya kekurangan, karena kekurangan itu yang akan membuat kita bangkit dan berkembang. Saya dulu waktu SMA macam adik-adik ini diejein. Apa ejeannya? Ciplek, cilik, pendek, elek. Saya nggak sakit hati, karena kata guru saya, kalau kau marah nanti orang tuh makin suka ngejein kau. Anak-anak ini kan suka ngeje-ngeje. Nanti ada yang kulitnya hitam, panggilannya apa? Black katanya. Nanti ada yang badannya gemuk, panggilannya apa? Serbu, serba bulat. Ya, ada lagi yang badannya kurus, kutilang, kurus tinggi langsing. Banyak. Saya juga dapat jadi korban waktu itu, dijulukin ciplek, cilik, pendek, elek. Gara-gara diejek, alhamdulillah saya sekarang sudah berubah. Tengoklah, cilik, saya nggak kecil lagi. Pendek, saya nggak pendek loh, saya 170 ini tingginya. Nah, cuman yang ketiga ini elek. Nah, ini kayak mana, Bu? Berubah atau enggak, Bu? Enggak ya, Bu ya. Kejam kali, Bu, kayak biniku loh. Istriku ditanya, Umi, Abi ganteng, Mi? Enggak, kan ya. Sakit kali hatiku. Siapa lagi yang bilang aku ganteng kalau bukan istriku? Tapi istriku bilang, Abi memang enggak ganteng, tapi Abi manis, katanya. Yang cewek-cewek, ibu-ibu, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Bo, pilih mana? Ganteng apa manis? Nggak mau jujur karena ada lakinya kayaknya ini. Ya. Kalau ditanya jujur pasti pilih yang manis. Kalau ganteng, tengok sekali, wih gantengnya. Ya, tengok 2 kali, muak kali aku nengok dia. Tapi kalau manis, tengok sekali, wih manisnya. Tengok 2 kali, ya Allah makin manis kan ya. Nah, itu kalau manis. Bapak Ibu, saya kalau cerita tentang akidah itulah yang akan menembus semua dimensi kesulitan dalam hidup kita. Maaf adik-adik ya, keyakinan kalian terhadap Tuhan harus dikuatkan. Keyakinan kalian terhadap Allah harus betul-betul dikuatkan. Kenapa? Kalaupun kita punya kekurangan, tapi ada Allah dalam hidup kita. Dan Allah lah yang akan membuat kita semakin baik ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau cerita tentang toleransi, saya sudah studi banding ya, dan saya sudah memahami kalau umat Islam ditanya tentang toleransinya, maka insya Allah umat Islam sudah diajari sejak kecil tentang toleransi. Maaf, dalam catatan sejarah dunia umat Islam itu tercatat dengan ya keadaan yang bisa berhadapan dengan orang-orang yang tidak satu akidah. Maka kita nggak usah ragukan tentang toleransi. Ingat, kita berbeda, tapi kita sama-sama manusia. Kita sama-sama ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, dan kita harus bergandeng tangan. Dan ingat, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam itu dalam tafsir Al-Qurtubi adalah bagaimana kita bisa memberikan kebaikan untuk semua yang ada di alam semesta ini. Alam itu dalam tafsir adalah sesuatu yang terjangkau oleh indera kita. Bahkan maaf, jangankan manusia, binatang sekalipun kita harus memberikan manfaat dan kebaikan kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Global Prima ini saya lihat ya toleransinya sangat tinggi. Dan alhamdulillah hari ini dibuktikan bahwa kita semuanya hadir kemari memperingati Isra dan Mi'raj, peringatan hari besar bagi umat Islam, yang dihadiri juga tidak hanya semua yang muslim, tapi ada juga yang tidak. Dan ini bukti bahwa kita semuanya saling memahami satu sama lainnya. Dan ingat, dalam beragama Islam juga mengatur lakum dinukum waliyadin.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Prinsip toleransi itu adalah memahami apa yang diamalkan oleh agama lain dan kita tidak boleh ya membenci atau bahkan mengganggu ibadah orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya rasa ini saya tidak bisa lama ya Ustaz Darwin ya. Mohon maaf ya Ibu Kepala Sekolah. Nanti insya Allah next time kita bisa ketemu lagi. Tadi dalam bayangan saya banyak yang mau saya sampaikan, tapi memang waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azizu ya ghaffar, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Duhai Allah yang maha pengampun, yang maha pemaaf, ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Salah dan dosa seluruh keluarga besar kami ya Allah. Salah dan dosa guru-guru kami ya Allah. Dosen-dosen kami ya Allah, yang mengajari kami ke arah yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hari ini bersyukur kepadamu berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabimu serta menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir ya Allah. Berkahi dan ridhoi acara kami ini ya Allah, agar ini bisa memberikan manfaat besar bagi kami khususnya dan bagi sekolah kami pada umumnya. Ya Allah ya Rabb, Sekolah Global Prima hari ini mensupport, mendukung dan memberikan apresiasi terhadap peringatan hari besar Islam ini ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Sekolah Global Prima kedepannya menjadi sekolah maju dan jaya dan turut mencerdaskan anak bangsa, berkontribusi untuk negara menuju Indonesia maju ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu juga dengan para pemimpin kami di Sekolah Global Prima, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah bekerja keras memikirkan untuk memajukan sekolah, mencerdaskan peserta didik dan memberikan kesejahteraan kepada guru. Kami mohon berikanlah kekuatan untuk semua kepala sekolah, yayasan yang memanage Sekolah Global Prima, agar kedepannya mereka Engkau berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dan kelancaran dalam setiap urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, inilah doa dan pinta kami. Kami mohon kabulkan doa dan pinta kami. Jadikan anak-anak kami, siswa-siswi Global Prima, menjadi anak-anak yang sukses, tidak hanya di dunia namun di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.